Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih teman-teman dengan Bu Erlina. Apa kabar soleh-soleha yang hebat? Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar ya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya nak ya. Hari ini hari apa? Hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Oke, semangat pagi. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat kita pahami dengan baik. Yuk, kita angkat kedua tangan kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, hari ini kita masih belajar buku tematik 3E atau tema 5 yang berjudul cuaca, subtema 2 ya tentang perubahan cuaca, cakupan pelajaran bahasa Indonesia ya. Perlu teman-teman ketahui, dengan kita belajar bahasa Indonesia ini tujuannya adalah 1. Menuliskan informasi tentang perubahan cuaca dalam bentuk kalimat. Yang kedua, diharapkan nanti teman-teman bisa menemukan kata baru tentang perubahan cuaca terhadap manusia. Yang ketiga, membuat cerita tentang perubahan cuaca dengan kalimat efektif. Dan yang terakhir, menjawab pertanyaan berdasarkan teks tentang perubahan cuaca. Ya, itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Oke, perakiraan cuaca. Ya, bisa dilihat teman-teman gambar apa? Sedang menonton televisi ya. Ya, Nina, ibu dan ayah sedang menonton televisi. Mereka sedang melihat tayangan gambar di samping. Ya, gambar apa? Mereka ternyata melihat tayangan yang sedang dilihat ayah, ibu, dan Nina adalah tentang perakiraan cuaca. Teman-teman pernah lihat di televisi gambar seperti ini? Ini namanya perakiraan cuaca. Apa sih perakiraan cuaca? Ya, perakiraan cuaca adalah perakiraan tentang keadaan cuaca yang akan terjadi. Jadi disebutkan bahwa hari ini cuacanya berapa derajat, akan apa, misalnya cerah, berawan, atau mendung, atau hujan ya. Nanti diberitahukan di perakiraan cuaca ini. Oke. Lembaga yang memberikan informasi perakiraan cuaca di Indonesia adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat dengan BMKG ya. Jadi badan BMKG ini merekalah yang memberitahu keadaan cuaca negara Indonesia pada hari ini. BMKG mengumpulkan data dari satelit cuaca dan radar cuaca. Jadi mereka mengumpulkan data dari satelit cuaca dan radar cuaca sehingga mereka bisa menyimpulkan hari ini keadaan cuacanya seperti apa. Ya, lanjut teman-teman. Satelit di luar angkasa memotret dan merekam pergerakan awan dan kecepatan angin. Nah, jadi mereka menentukannya melihat dari pergerakan awan dan kecepatan angin. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk memperkirakan cuaca beberapa hari mendatang. Jadi bisa memperkirakan beberapa hari seminggu mendatang, enggak hari ini aja. Bisa misalnya hari Rabu,
hari Kamis mereka bisa memperkirakan, hari Jumat bisa memperkirakan. Dengan cara apa tadi? Dengan cara memotret dan merekam pergerakan awan dan kecepatan angin. Cuaca dapat memengaruhi kegiatan yang akan kita lakukan. Ya, oleh karena itu kita perlu mengetahui perkiraan cuaca. Sebagai contoh, misalnya seorang pilot membutuhkan perakiraan cuaca untuk mengetahui apakah pesawat aman melakukan penerbangan. Jadi sebelum pilot ini melakukan penerbangan, dia harus cari tahu dulu nih perakiraan cuaca hari ini, bagaimana keadaan langit, apakah mendung, berawan, atau cerah. Karena apa? Karena untuk keselamatan dirinya dan penumpang, supaya bisa menerbangkan pesawatnya dengan baik. Begitu juga dengan nelayan. Nelayan juga memerlukan perakiraan cuaca untuk apa? Untuk menentukan apakah akan terjadi badai sehingga berbahaya jika ia pergi melaut. Ya, jadi dia juga perlu tahu perakiraan cuaca supaya ketika dia melaut keadaannya aman-aman saja, dia bisa selamat. Ya, kalau misalnya keadaan awannya, perakiraan cuacanya buruk, dia tidak jadi pergi nelayan atau pergi melaut. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika perakiraan cuaca menyebutkan esok hari akan turun hujan, sebaiknya kita membawa payung saat akan bepergian. Oke. Dalam perakiraan cuaca, keadaan cuaca biasanya digambarkan dengan simbol atau gambar seperti di samping. Nah, dilihat. Keadaan cuaca, ini simbolnya. Ya, kalau matahari terang sekali simbolnya berarti keadaan cuacanya cerah. Kalau ada awan di balik matahari, keadaan cuacanya berarti cerah berawan. Nah, kalau banyak awan misalnya, lebih dari satu awannya di langit, mataharinya nggak ada, berarti berawan. Nah, kalau simbolnya ada titik-titik seperti ini berarti hujan. Nah, kalau hujannya ditambahkan dengan tanda petir berarti disebut hujan disertai petir. Ya, teman-teman harus tahu simbol-simbolnya ya. Cuaca adalah, ya, sebelumnya sudah Bu Guru jelaskan pengertian cuaca. Ya, hari ini Bu Guru akan ulang sedikit. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat tertentu dalam waktu yang singkat. Cuaca dapat berubah setiap saat, ya. Contohnya misalnya hari ini nih, hari Selasa. Kemarin hari Selasa. Pagi panas, siang hujan. Nah, itu tidak bisa kita perkirakan. Jadi cuaca itu dapat berubah setiap saat. Perubahan cuaca dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Ya, kegiatan saat cuaca cerah. Misalnya cuaca cerah nih, kita ngapain aja kegiatannya? Ya, kita bisa yang pertama menjemur baju. Ya, kalau cerah ya mataharinya terang. Yang kedua, menjemur gabah. Gabah tahu ya nak ya, biji-biji beras yang warnanya coklat itu dijemur. Nah, yang ketiga adalah biasanya para nelayan menjemur ikan pada saat cuaca. Ya, selanjutnya adalah kegiatan saat cuaca berawan. Biasanya kalau berawan kita melakukan kegiatan apa ya teman-teman? Ya, biasanya kita bermain sepeda, bermain layang-layang, dan bermain bola. Kenapa kalau cuaca berawan kita lebih suka bermain? Karena kalau cuaca berawan itu udaranya tidak panas dan juga tidak mendung atau misalnya hujan. Kalau cuaca berawan ini udaranya sejuk, jadi kita tidak kepanasan juga ya. Oke, selanjutnya adalah kegiatan yang kita lakukan saat cuaca mendung.
biasanya kita bermain di teras bersama keluarga. Yang kedua, mengangkat jemuran. Kalau mendung kita siap-siap angkat jemuran supaya jemurannya tidak kehujanan nantinya. Yang ketiga, petani menggarap sawah. Jadi kalau mendung itu petani siap-siap nih sebelum turun hujan, petani menggarap sawah. Jadi menanam tumbuhan-tumbuhan baru. Ya, selanjutnya adalah kegiatan yang kita lakukan biasa saat cuaca hujan. Biasanya kita kalau cuaca hujan atau musim hujan, kita bersikap waspada terhadap banjir. Ya, biasanya kalau musim hujan, apalagi daerah Bekasi ya, pasti selalu kebanjiran. Karena serapan airnya sudah tidak ada lagi atau sudah berkurang. Jadi terjadilah banjir kalau hujan terus-menerus atau setiap hari. Jadinya kita harus berwaspada. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan kalau saat cuaca hujan, supaya kalau cuaca hujan kan biasanya ini ya, banyak genangan-genangan air sehingga banyaknya kumpulan nyamuk ya. Dan juga supaya tidak banjir atau sampah yang menumpuk yang membuat genangan-genangan air atau membuat terjadinya banjir. Yang ketiga, beraktivitas di dalam rumah. Jadi kalau misalnya saat cuaca hujan, yang kita lakukan adalah kita melakukan kegiatan di dalam rumah bersama keluarga, bermain, bercerita, dan sebagainya ya. Oke teman-teman, akhir-akhir ini cuaca seringkali tidak menentu. Cuaca pada pagi hari cerah, namun pada sore hari turun hujan lebat. Ya, betul ya. Ini yang kita alami saat beberapa hari ini. Seperti hari ini, hari Selasa. Pagi hari panas, ketika siang hari turun hujan. Seperti itu. Misalnya Ahad kemarin seharian hujan, Senin seharian panas. Nah, hal ini biasanya terjadi ketika musim pancaroba. Musim pancaroba apa sih, Bu Guru? Nah, musim pancaroba itu merupakan masa peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Jadi masa peralihan itu maksudnya pergantian musim. Misalnya bulan Oktober sudah musim hujan. Nah, nanti bulan Januari atau Februari atau Maret nanti bergantian musim yang lainnya. Itu namanya musim pancaroba. Ya, perubahan cuaca yang tidak menentu dapat mengakibatkan daya tahan tubuh kita menurun. Akibatnya apa? Akibatnya tubuh kita mudah terserang penyakit, antara lain sakit tenggorokan, flu, dan batuk. Ya, jadi biasanya kalau pergantian musim itu dari kemarau atau panas ke hujan, itu biasanya akan mudah terserang penyakit. Kalau kita tidak mudah terserang penyakit, apa yang kita lakukan? Yaitu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Bagaimana caranya? Ya, caranya pertama adalah rajin berolahraga, olahraga yang teratur. Terus yang selanjutnya memakai masker dan baju hangat. Yang ketiga, banyak makan buah dan sayuran. Dan yang terakhir, banyak minum air putih atau minum air putih yang cukup ya, supaya badan kita menjadi selalu sehat ya. Oke, perubahan cuaca yang terjadi di sekitar kita dipengaruhi oleh musim. Di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim yang sedang berlangsung dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Perubahan cuaca apa yang pernah kamu alami dan kamu lihat? Ya, banyak ya perubahan cuaca yang kita alami ya. Perubahan cuacanya misalnya pagi cerah, siang hujan, atau kebalikannya, pagi hujan, siang cerah. Itu yang kita alami pada beberapa hari ini. Nah, kamu bisa membuat cerita singkat tentang perubahan cuaca itu dengan menggunakan kalimat efektif dan gambar yang mendukung ceritamu. Ya, apa sih kalimat efektif itu dan apa saja sih aturan-aturannya? Ya,
Berikut akan Bu Guru jelaskan. Kalimat efektif memiliki aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki unsur utama kalimat, yaitu terdapat subjek dan predikat. Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Sedangkan predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Jadi, orangnya disebut subjek, kegiatannya disebut predikat. Ya, contohnya Nina belajar. Nina subjek sebagai subjek atau orangnya, pelakunya. Belajar sebagai predikat atau kegiatan yang dia lakukan, yang Nina lakukan belajar. Ya, ini contohnya ya. Paham ya nak ya? Oke, lanjut. Yang kedua, menggunakan kata baku dan ejaan yang tepat. Kata baku apa Bu Guru? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Jadi tidak sembarang kata, tidak sembarang nulis ya. Jadi kita harus menulis cerita sesuai dengan ejaan kamus bahasa Indonesia. Yang ketiga, kalimatnya harus ringkas, menggunakan kata-kata sesuai kebutuhan. Contohnya, Made masuk ke dalam ruang kelas. Ini contoh kalimat tidak efektif. Kenapa? Karena sudah ada kata ruang. Kata dalamnya sebetulnya tidak berfungsi sama sekali. Nah, kalimat efektifnya seperti apa? Ya, kalimat efektifnya Made masuk ke ruang kelas. Jadi kata dalamnya tidak perlu ditulis ya. Oke. Ini namanya kalimat efektif. Oke. Ya, alhamdulillah pembahasan pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini selesai. Sebelum Bu Guru lanjutkan untuk mengerjakan soal, Bu Guru akan simpulkan dulu nih pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama, perakiraan cuaca adalah perkiraan tentang keadaan cuaca yang akan terjadi. Ya, yang kedua, perubahan cuaca memengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah memengaruhi kesehatan. Ya, supaya apa? Tubuh kita supaya sehat, bagaimana caranya? Nah, cara agar tubuh tetap sehat saat cuaca berubah-ubah adalah dengan cara olahraga yang teratur, memakai masker dan baju hangat, makan sayur dan buah, serta minum air putih yang cukup. Ya nak ya. Sehari berapa gelas kalau minum air putih? 8 gelas. Yang masih kurang gelasnya, jumlah gelasnya, ya mulai besok, mulai hari ini dicoba ya. Oke teman-teman, silakan dilanjutkan dengan mengerjakan soal yang ada di halaman 39 nomor 2 dan di halaman 52 nomor 1. Oke teman-teman, langsung saja dikerjakan di buku paket tematik 3E yang halaman yang sudah Bu Guru tuliskan tersebut ya. Langsung saja dan difoto hasil pekerjaannya, dikirim ke Bu Evi di kelas 3 Multazam dan Bu Erlina di kelas 3 Musdalifah. Oke teman-teman. Ya, baik, karena pembelajaran kita hari ini selesai, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Bu Guru. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.